Bapak-bapak sekalian, terima kasih untuk kesempatan kembali kita diizinkan oleh Allah, oleh Tuhan kita, boleh melanjutkan studi kita atau proses belajar kita berkenaan dengan mata pelajaran atau mata kuliah Holistic Pastoral Ministry. Dan pada kesempatan ini kita memulai dengan membahas sesi yang keenam atau section yang keenam, yang bertajuk kompetensi pastor dan pastoral holistik. Kompetensi ini bisa diartikan secara sederhana dengan kata kesanggupan. Kompetensi sama dengan kesanggupan atau kesanggupan pastor dan kesanggupan pelayanan pastoral yang bersifat holistik. Bahkan yang berjiwa holistik. Itulah yang menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan ini. Kita awali dengan membaca satu bagian Alkitab dari 2 Korintus pasal 3 ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Allah. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dan teks ini berkaitan erat dengan topik yang kita bahas, topik ke-6 ini, yaitu kompetensi. Dalam bahasa Indonesia atau Lembaga Alkitab Indonesia, mereka menulis teks ini demikian. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ini sangat jelas sekali satu kesadaran daripada Paulus. Paulus sadar bahwa semua perjuangan Paulus selama ini bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya, mereka mengakui bahwa apapun ya, mereka mengatakan bahwa bukan oleh karena pekerjaan mereka. Ya. Mereka tidak menganggap apa yang mereka kerjakan itu sebagai seolah-olah pekerjaan mereka sendiri. No. Ya, ini yang satu kesadaran yang sehat yang semestinya dimiliki atau dipikirkan, direnungkan serta dipertimbangkan oleh setiap hamba Tuhan. Sekalipun kita mempunyai kelebihan, sekalipun kita mempunyai pengalaman edukasi atau pengalaman pendidikan, dan kita mempunyai pengalaman melayani, semuanya itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang utama, yang seolah-olah itulah yang memungkinkan kita melayani. Because I have Holy Spirit gift. I have a good educational background. I have a good experience and many things. Banyak hal lagi. Tetapi kita diingatkan dengan kebenaran ini bahwa Paulus dan rekan-rekannya pun menyatakan bahwa mereka tidak menganggap bahwa apa yang mereka sudah kerjakan sebagai satu hasil kerja mereka sendiri. Tidak sama sekali. Itu ditutup dengan kata tidak. Ya. Tetapi satu pernyataan positif mereka yaitu kesanggupan kami, itu dalam bahasa King James Version juga, dan juga NIV, kata kesanggupan ini ditulis kompetensi. Our kompetensi. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ini satu kalimat yang sangat pertama menghibur kita yang tidak mampu, tetapi juga sangat mengontrol kita yang sadar dengan kemampuan kita masing-masing bahwa kesanggupan saya, my kompetensi adalah pekerjaan Allah. Kalau boleh ini menjadi kita highlight dalam hidup kita, dalam ministry kita, bahwa whatever I have, what competency I have, any kompetensi I have, semuanya adalah pekerjaan Allah. Kenapa? Dia memberikan satu alasan. Ia yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Dia yang membuat, He who enable us, ya, dia yang memampukan, membuat kita mampu.
Dan kata sanggup ini, dia yang membuat kita sanggup. Dia yang membuat kita berkompeten. Dan kompetensi ini tidak hanya menyangkut kompetensi skill, keterampilan, kecakapan, kompetensi knowledge, tapi kelayakan juga. Kata kesanggupan, sanggup menjadi pelayan perjanjian baru, dari satu perjanjian baru, ini berbicara mengenai kita menjadi, ia juga lah Kristus Yesuslah yang memungkinkan, melayakkan, mempantaskan, dan memampukan kita menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru dengan new paradigm. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Ya, tidak terdiri dari aturan-aturan, not because we fulfill many regulation, ya. Banyak aturan-aturan yang kita bisa fulfill, and itu dan dapat terlaksana, but more than that, yaitu tetapi dari roh, ya, dari roh. Dan hukum yang tertulis, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Semua aturan-aturan yang dapat menjelaskan kompetensi seseorang, itu adalah hukum yang tertulis, yang tidak menghidupkan. Tetapi yang menghidupkan kita adalah Allah, pekerjaan Allah, roh Allah. Roh Allah lah yang menghidupkan ministry kita, yang membuat yang membuat kita menikmati a living ministry, a living life, ya, a living theology, a living pastoral, a living evangelism, and a living counseling. Satu pelayanan konseling yang hidup, satu pelayanan pastoral yang hidup, satu pelayanan penginjilan yang hidup, karena roh yang menghidupkan. Inilah yang kita baca pada awal pembahasan kita mengenai topik kompetensi seorang pastor, kompetensi seorang pelayan Tuhan, dan pelayanan pastoral. Demikian uraian singkat dari teks ini. Nanti kita akan teruskan lagi pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Bapak Ibu, pengertian kompetensi. Sekali lagi, kompetensi dari kata competence, ya, sanggup, ya, lalu menjadi kata benda kompetensi, kesanggupan atau kemampuan, ya, kemampuan atau kesanggupan. Nah, dunia pada umumnya, apakah dia dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia politik, dunia apa saja secara umum, cenderungnya memahami kemampuan itu atau kompetensi itu hanya dalam dua jenis atau dua jenis, yaitu natural competency and artificial competency. There are two kind of competency. Ya, yang pertama alamiah, kompetensi alamiah atau kompetensi bawaan. Setiap orang punya kompetensi. Setiap manusia memiliki kompetensi. Tidak mengenal agama, tidak mengenal pendidikan. Setiap manusia memiliki kompetensi yang disebut dengan natural competency. Dia belajar, dia tidak belajar, dia mempunyai kompetensi. Hanya kompetensi yang dihidupkan oleh pendidikan, yang dihidupkan oleh training, oleh pelatihan dan pengalaman, tentu lebih lagi ketimbang hanya sifatnya natural. Yang kedua yaitu kompetensi artificial. Artificial kompetensi, yaitu kemampuan yang sifatnya diadakan, diupayakan, ya, diperjuangkan sehingga dia menjadi mampu. Biasanya ini seperti pendidikan, training, pelatihan, atau mungkin dia terjun dalam public area atau dalam pengalaman kerja, lalu dia mengalami kemajuan atau menemukan kompetensi-kompetensi yang difasilitasi dengan pengalaman belajar atau pengalaman kerja. Itu yang namanya artificial competency. Nah, sedangkan kekristenan atau iman Kristen sesuai dengan petunjuk Alkitab, kita menemukan 4 jenis kompetensi, 4 jenis kemampuan
Ya, yang pertama tentu natural kompetensi atau kemampuan alamiah, kemampuan yang ditanamkan sejak lahir yang dikenal dengan sebutan talent atau talenta. Ya, kompetensi ini adalah kompetensi bawaan. Ya, dia sejak lahir sudah memang memiliki kemampuan untuk menyanyi dengan suara bulat, murni, harmonis. Kemampuan untuk menghitung. Nah, ini juga terkait dengan kecerdasan majemuk seperti yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Ya, kecerdasan majemuk. Ya, ini yang terkait dengan natural kompetensi, kompetensi bawaan atau alamiah yang ada sejak setiap orang lahir ke dalam dunia ini. Setiap kita mempunyai kompetensi, hanya memang perlu digali dengan banyak faktor, di antaranya dengan pengalaman hidup, dengan pelatihan, dengan pendidikan dan sebagainya. Banyak orang mempunyai kompetensi alamiah, hanya tidak di-explore dan tidak di-expose sehingga kompetensinya biasa-biasa saja. Tetapi Alkitab pun mengemukakan bahwa manusia memang diberikan karunia oleh Allah secara alamiah. Siapapun, tidak pandang jenis kelamin, tidak pandang ethnic background, tidak pandang agama dan sebagainya. Baru yang kedua, sebagaimana yang pada umumnya dunia mengakui, artificial, tentu kemampuan yang diperoleh dengan usaha, studi, pengalaman, pelatihan. Saya sudah sebut sebelum ini. Artificial kompetensi. Dan kedua hal ini penting, Bapak. Kedua hal ini penting. Mari kita melihat anak-anak kita, mari kita melihat warga gereja, melihat anak-anak muda dalam dua hal ini. Ya, each of church member memiliki natural kompetensi yang perlu ditolong oleh orang tua, oleh guru-guru, oleh pastor, oleh lingkungannya untuk dihidupkan, dimaksimalkan. Lalu yang kedua artificial. Dan untuk menghidupkan yang namanya natural kompetensi, perlu namanya artificial kompetensi. Artificial kompetensi ini seperti studi, pengalaman, pelatihan akan membuat natural kompetensi hidup dan juga mencapai maksimal, kompetensi yang maksimal. Ini juga diakui menurut sebagaimana yang dikemukakan dalam Alkitab. Nah, tetapi juga masih ada dua kompetensi yang Alkitab kemukakan tentang yang dikaruniakan pada manusia, termasuk secara khusus pada orang-orang tertentu. Yang ketiga, yaitu kemampuan diterima dengan cuma-cuma dari Allah yang namanya supernatural kompetensi atau gift, karunia Roh Kudus. Dan ini hanya dialami oleh orang yang telah percaya. Orang yang tidak percaya tidak mungkin menerima karunia Roh Kudus, karena karunia Roh Kudus ini diberikan oleh Allah kepada orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, karena pada saat dia percaya Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang sama dia menerima Roh Kudus, dan yang kemudian disitulah titik berangkat munculnya atau diberikannya atau adanya karunia Roh Kudus. Ya, banyak karunia Roh Kudus. Dan pada intinya karunia Roh Kudus itu berkenaan dengan pembangunan tubuh Kristus. Sedangkan karunia atau kemampuan natural dan kemampuan artificial membangun dunia ini secara lahiriah. Natural competency and artificial competency itu digunakan untuk membangun kemaslahatan, kesejahteraan, keharmonisan hubungan alam dan manusia dan sesama manusia. Itu natural and artificial competency. But supernatural kompetensi ini khusus untuk pembangunan gereja Tuhan, membangun jemaat Tuhan. Ya, semua karunia Roh Kudus adalah demi membangun tubuh Kristus. Maka itu hanya ada pada orang percaya dan orang yang melayani Tuhan. Nah, kompetensi yang keempat, ya saya menemukan
selain karunia-karunia, ada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan, bukan yang disertakan, ini yang disertai, ya, disertakan karena panggilan, disertakan oleh Allah karena panggilan, dalam bentuk penugasan khusus dari Allah, menerima seperti yang saya katakan karisma. Karisma ini lebih khusus daripada karunia, karunia-karunia yang sifatnya peran, untuk peran. Karisma ini saya percaya ada orang-orang tertentu yang boleh disebut dengan orang pilihan Tuhan. Seperti Paulus, ya, dia orang pilihan Tuhan. Seperti Petrus, dia orang pilihan Tuhan yang memiliki kekhususan yang tidak ada pada umumnya manusia atau pada umumnya pelayan Tuhan. Karisma. Ya, memang dia berkaitan erat dengan nomor 3, dengan supernatural, karena dia juga supernatural. Ya, tapi ini yang spesial, yang membuat kita terheran-heran. Ada orang yang sederhana, ada orang yang tidak memiliki kemampuan, kompetensi artificial dari pendidikan, tetapi dia dipakai oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan karena dia memiliki, tidak hanya soal dia memiliki Holy Spirit gift, tapi dia memiliki sesuatu yang khusus, yang namanya karisma khusus. Ini yang saya jelaskan mengenai kompetensi. Nah, dalam pekerjaan Tuhan, keempat kompetensi ini diperlukan. Kita tidak hanya memerlukan karisma, dan itu pun tidak diminta. Itu adalah karunia Tuhan yang ajaib, yang spesial, yang tidak dimanipulasi, yang tidak harus yang tidak diminta, tapi diterima. Kalau supernatural yang namanya karunia Roh Kudus bisa dimohon, kita bisa minta kepada Tuhan sesuai dengan keperluan yang kita gunakan, kita perlukan untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Nah, by the way, keempat hal ini bagi seorang penginjil, seorang pendeta, seorang konselor, seorang pendidik memerlukan keempat ini. Kenapa? Karena kita tidak hanya berurusan dengan hal-hal natural atau artificial, berkenaan dengan hal-hal lahiriah, kemaslahatan manusia, kesejahteraan manusia. But kita berurusan dengan hal-hal yang melampaui itu, yang hanya dapat dimungkinkan dihidupkan oleh Roh. Seperti teks yang kita baca tadi sebelum ini, slide sebelum ini. Ya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia yang membuat kami juga sanggup. Ya. Ia yang membuat kami juga sanggup. Di sini ada istilah dia membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, bukan imam, bukan ahli Taurat. Ya, bukan imam, bukan ahli Taurat yang syarat dengan hukum tertulis, tetapi dari Roh. Ya, dari Roh yang menghidupkan. Nah, itulah yang saya kemukakan berkenaan dengan jenis ketiga dan keempat kompetensi manusia, khususnya orang percaya. Dan ini sangat, kalau nomor 1, nomor 2, itu pada umumnya diterapkan untuk dunia umum. Ya, untuk hal-hal yang sifatnya lahiriah atau jasmani. Itu bisa berkenaan dengan politik, ekonomi, hukum, budaya, militer, dan sebagainya. Kita perlu ada kemampuan bawaan, tapi juga perlu kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan. Namun sebagai orang percaya, kita harus memiliki keempat hal ini. Kita semestinya, bukan harus. Kita mengharapkan kepada Allah kita memiliki keempat hal ini. Minimal ketiga. Number 1, number 2, and number 3. Natural, artificial, and supernatural. Yang adalah Holy Spirit gift. Dan ini bisa memungkinkan kita dapat berperan tidak hanya dalam gereja, tapi juga di luar gereja, di dunia, di bidang-bidang di mana Tuhan mengutus kita
untuk berkarya sebagai guru di public school, atau mungkin sebagai politician, sebagai ekonom, sebagai antropolog, sebagai apa saja. Kita tidak hanya, orang percaya tidak hanya number 1 and number 2, but also number 3. Ya, orang percaya tidak hanya pada natural kompetensi and artificial kompetensi, but also perlu mengalami dan menikmati supernatural kompetensi. Bahkan kalau kita dapat menjadi orang-orang yang berkarisma khusus, yaitu berkenaan dengan penetapan Tuhan, pemilihan Tuhan, kita tidak perlu iri hati dengan orang-orang yang memiliki hal yang khusus seperti ini. Ini tentu berdampak pada dunia luar gereja. Tetapi supernatural dan karisma ini sebenarnya pada hakikatnya adalah demi untuk membangun gereja Tuhan. Nah, namun keempat kemampuan ini semestinya dimiliki oleh gereja dan dimiliki oleh para pelayan-pelayan gereja, termasuk oleh para pastor. Ia memiliki kemampuan natural, ya, apakah dia mempunyai olah vokal yang bagus, memiliki kemampuan natural memimpin, memanajemening, memiliki kemampuan berbicara dan atau sebagainya. Tapi juga dia bisa memiliki kemampuan artificial yang dia peroleh melalui pengalaman studinya, ya, atau pengalaman kerjanya, pengalaman memimpinnya bisa diperoleh. Dan itu semua bisa memperkaya gereja. Hanya perlu hati-hati, number 1 and number 2 ini perlu ada biblikalisasi. Perlu ada proses biblikalisasi. Ini istilah baru. Biblikal bukan baru, tapi istilah biblikalisasi itu ya dari istilah yang saya munculkan saja. Yaitu bagaimana kompetensi alami, kompetensi artificial ini perlu dibersihkan dan dibingkai dengan bingkai-bingkai biblical sesuaikan dengan Alkitab, ya itu penting. Lalu juga keempat hal ini perlu diterapkan dalam hal membangun komunitas orang percaya, membangun gereja Tuhan. Itulah kompetensi. Nah, mari kita melihat diri kita dengan melihat apakah kompetensi natural kita sudah maksimal, apakah kompetensi artificial kita sudah maksimal, apakah kompetensi supernatural yang ada pada kita sudah hargai, dan kita terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus yang menghidupkan ministry kita, menghidupkan hidup kita melalui karunia-karunia Roh Kudus. Ya, lalu apakah kita sudah tahu bahwa di dalam diri kita sebenarnya ada panggilan Tuhan yang spesial, yang tidak hanya berkenaan dengan Holy Spirit's gift. Tidak hanya itu, tapi ada panggilan khusus yang tidak ada pada semua orang, tapi hanya pada orang-orang tertentu. Ya, inilah, dan kompetensi ini semestinya memperkaya ecclesiastical church, ya, ministry, ecclesiastical ministry. Ya, ini tujuannya kompetensi. Dan inilah pengertian kompetensi secara teologis. Nah, lanjut. Kita perlu mewaspadai kompetensi-kompetensi yang jangan sampai memberhalakan kompetensi. Seolah-olah because I have potensi and I believe that that potensi will make me promising person. Yeah. The potensi my potensi ini seperti yang dipikirkan yang meracuni anak muda masa kini yang terlalu gampang dibujuk-bujuk dan dihipnotis dengan kata-kata potensi. Potensi, you have potensi and you can make the world you are living be meaningful. Yeah. Because you have potensi. Your life depend on your potensi. Ini kalimat-kalimat yang membohongi anak muda sekarang,
Ya, your potency make your life. Your potency bring your light. Ya, for you your promising future of life. Wow, ini bahasa-bahasa yang menghipnotis dan membohongi anak muda sekarang. Dan itu bahasa setan. Kamu akan menjadi serupa seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5, Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 5. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, dan itulah bahasa-bahasa pada masa kini seperti bahasa motivator. Ada juga pendeta-pendeta yang merendahkan dirinya dan panggilannya hanya seperti motivator yang menjanjikan hal-hal yang wow tapi nipu. Wow tetapi mohon maaf palsu. Yaitu you have potensi, and that potency will bring you wonderful life. Seperti itu. Ini kebohongan-kebohongan yang kita jumpai pada bibir-bibir cegu-cegu yang tidak betul-betul akrab dengan Alkitab. Guru-guru yang tidak akrab dengan Alkitab. Maka senantiasa menipu anak muda dengan kalimat-kalimat kotor dari iblis ini. Kita harus hati-hati. Maka perlu waspada dengan kata kompetensi. Berhala kompetensi, hati-hati. Seperti saya berikan contoh di kitab Kejadian berkenaan dengan Babel dan Menara Babel. Nimrod adalah raja yang berpotensi dan berkompetensi, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kejadian 10 ayat 9. Ya. Perkasa di hadapan Tuhan. Ini kompetensinya, potensinya, dan kompetensinya seperti yang diakui, gagah perkasa di hadapan Tuhan. Namun, sayangnya Nimrod ya berada dalam garis keturunan orang yang dikutuk oleh Allah ya melalui Nuh, karena Nimrod ini berada dalam garis keturunan anak Ham. Ya, berada dalam garis keturunan Ham, dan karena kurang ajarnya Ham yang mempermalukan orang tuanya yaitu Nuh, pada waktu Nuh mabuk dan telanjang di kemahnya, lalu Ham masuk ke kemah ayahnya, siapa juga yang berani masuk ke kemah ayahnya? Lalu kemudian dia keluar menceritakan kepada Sem dan Yafet bahwa ayahnya telanjang bugil dan dia mempermalukan ayahnya. Dan pada waktu ayahnya sadar dari mabuknya, maka keluarlah kata-kata dalam Kejadian 9 ayat 25 bahwa Ham menjadi hamba yang paling hina. Ya. Ham menjadi hamba yang paling hina. Walaupun Nimrod adalah raja, tetapi dia dalam garis keturunan yang dikutuk karena dia menjadi hamba yang paling hina. Maka orang-orang yang berada di bawah kutuk-kutuk penyembahan berhala, kutuk-kutuk perjanjian nenek moyang, harus diputuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui percaya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kutukan-kutukan melalui garis keturunan nenek moyang, orang tua ke anak, ada juga orang tua yang mempersembahkan anaknya. Dia rela memberikan anak atau cucunya kepada perjanjian dengan roh-roh leluhur, roh-roh nenek moyang, asalkan hidupnya berhasil, asalkan dia bisa survive, asalkan bisnisnya lancar. Nah, untuk hal ini pun yang dimasukkan dengan berada di bawah kutuk garis keturunan nenek moyang yang bergaul dengan roh-roh jahat. Nah, lain halnya dengan Nimrod. Nimrod memang berada di bawah garis keturunan seorang anak yang menghina ayahnya, yaitu Ham. Maka semua perjuangan seorang yang berpotensi terlalu mudah hancur. Nimrod orang yang gagah perkasa, tetapi gagal. Gagah tapi gagal. Ya, Nimrod orang yang gagah perkasa, gagah tapi gagal. Ya, itu yang dikemukakan oleh Alkitab. Kenapa? Mari kita perhatikan, khususnya memperhatikan kompetensi masyarakat Babel. Topiknya mengenai kompetensi, dan kita perlu mewaspadai kompetensi ini.
Pertama, masyarakat Babel, baik rajanya, yaitu Nimrod, dan rakyatnya, memiliki sejumlah kompetensi. Satu, kompetensi communication. Mereka satu bahasa adalah dan bahasa itu potensi besar untuk menghasilkan pengertian dan kebersamaan. Komunikasi itu adalah hal yang sangat penting dalam community. Ya, communication is very important things in community. Communication and community sangat penting. Kenapa? Dari bahasa muncul kesamaan pengertian. Dari bahasa muncul kesamaan spirit, kesamaan beban, kesamaan perjuangan. Inilah kunci atau potensi komunikasi. Babel mempunyai kompetensi yang baik, yang kuat, yaitu communication. Ya, bangsa-bangsa di dunia ini kelemahannya karena komunikasinya rusak. Sehingga seperti Israel sekarang ini, Benyamin Netanyahu sedang diperjuangkan untuk dicungkil, untuk diturunkan. Ya, ada kendala komunikasi di Israel. Bahkan banyak negara-negara yang bermasalah komunikasi karena tidak memiliki satu bahasa komunikasi. Dan bahasa komunikasi ini harus dijaga oleh filsafat bangsa tersebut. Seperti di Malaysia, 5 rukun Malaysia. Di Indonesia, 5 sila Pancasila. Yaitu dapat menolong kita untuk berkomunikasi sebagai warga negara. Ya, dan ini kekuatan kita semestinya. Nah, yang kedua, masyarakat Babel memiliki visi yang kuat, strong vision, good communication or clear communication, and the second point, they had a clear vision and strong vision. Clear and strong vision. Seperti yang dikemukakan dalam ayat 4. Marilah kita mendirikan kota yang puncaknya sampai ke langit. Wow, ini the big vision, clear vision, and strong vision. Why? Mereka mengajak seluruh kota untuk kita membangun kota sampai ke langit. Ya, ini satu visi besar, visi yang kuat, dan visi yang jelas. So, they had kompetensi. Yang ketiga, skill. Mereka terampil. They have a skill. Skillful dalam banyak hal. Ya, termasuk diantaranya, mereka mampu membuat batu bata, membakarnya baik-baik. Ayat 3. Mereka terampil dalam hal membuat batu bata, menyusun batu bata, untuk menyusun satu menara besar yang namanya Babel Tower. Ya. Yang keempat, mereka memiliki kompetensi yang diungkapkan dalam ayat 6. Tidak ada yang tidak akan terlaksana. Wow. Tidak ada yang tidak akan terlaksana. Dan ini merupakan satu pernyataan dari Tuhan. Bahwa memang masyarakat Babel, baik raja dan rakyatnya, mereka sudah mempunyai kepastian bahwa apapun yang mereka buat, apapun yang mereka bangun, pasti terlaksana. Inilah kompetensi society atau Babel Society, Babel Kingdom, Babel Kingdom Society. Dan sangat kuat sekali. Ini kompetensi. Nah, tetapi kalau kita mencermati, ini hanya ada kompetensi natural and kompetensi artificial. Di sini tidak ada kompetensi yang berurusan dengan Tuhan secara langsung. They have a good communication and clear communication. They have a strong and big vision. And mereka mempunyai good skill, and juga mereka mempunyai satu kepastian karena kerja keras, tidak ada yang tak terlaksana. Mereka memiliki daya kerja keras, daya juang. Struggle mereka kuat. Good struggle. Nah, dari semua ini, saya hanya menilai 2 saja kompetensi mereka, yaitu
kompetensi alamiah atau natural kompetensi, dan yang kedua artificial kompetensi. Dan tidak ada kompetensi yang namanya divine kompetensi atau supernatural kompetensi. They don't have. Ya, ini kita perlu. Nah, apa yang terjadi? Kejatuhan dan kehancuran Menara Babel karena kompetensi yang tidak ada urusannya dengan Tuhan. Ya, hanya artificial dan hanya natural. Tujuan mereka, marilah kita mencari nama. Perhatikan, ayat 4. Their purpose and their goal untuk popularitas. Mencari nama. Jadi, supaya dikenal, diakui, dihargai. Ya, ini motif ministry yang apabila diterapkan dalam gereja, dalam pelayanan, motif-motif Babel. Yaitu melayani untuk cari nama, melayani demi popularitas, demi penghargaan. Ya, sebagaimana juga satu aspek kebutuhan manusia, keperluan manusia, yaitu keperluan seperti yang dikemukakan oleh Abraham mengenai teori keperluan. Saya lupa namanya. Ya, yaitu harus ada aktualisasi diri. Abraham Maslow. Ada berapa tingkatan-tingkatan keperluan kan yang dia teorinya, dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa secara alamiah dan secara artifisial manusia memang memerlukan disayang dan menyayangi, dihargai dan menghargai, memerlukan untuk diakui, memerlukan untuk self-actualization. Itulah Abraham Maslow kan, dan itu alamiah saja. Jangan bantah, itu benar tetapi tidak mutlak karena itu sifatnya natural and artificial. Mari kita mencari nama. Lalu yang kedua, terlalu percaya diri, self confidence. Karena apa? Mereka pasti terjadi, apapun yang mereka lakukan pasti terjadi. Kenapa? They depend on their potensi and they depend on their kompetensi. Sehingga pada masa kini boleh jadi ada satu kecenderungan orang terlalu memberhalakan potensi dan memberhalakan kompetensi. Seperti pernyataan pendeta yang mengatakan bahwa potensimu adalah masa depanmu. Amin. Nah, itulah pendeta yang dipakai oleh setan. Potensimu adalah masa depanmu. Ini namanya memberhalakan potensi. Seolah-olah potensi itu adalah Allah bagi dirinya yang menentukan masa depannya. Inilah pengkhotbah-pengkhotbah yang betul-betul merusak mimbar dan bertentangan dan melawan Tuhan. Dan itu adalah alat iblis. Karena iblis berkata dan berfirman dan bernubuat, ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan pengkhotbah-pengkhotbah sekarang menerjemahkan kata-kata iblis ini dengan hal-hal yang kelihatannya benar. Ya, secara psikologis, sosiologis. You have capacity, you have competency, and your capacity and competency will bring you to the end of your life until you reach out the successful life, successful goals, dan bla bla bla. Inilah contoh-contoh khotbah setan di mimbar masa kini. Bapak Ibu, hati-hati, perlu hati-hati dengan kompetensi, apalagi untuk anak muda sekarang. Ya, terlalu dihipnotis oleh janji-janji leadership seperti yang dipropagandakan oleh Joyce Meyer, sejumlah motivator yang adalah pendeta, banyak menghasilkan buku-buku mereka dengan teori leadership bahwa kepemimpinan itu dapat diciptakan secara mutlak. I could create you to be a leader. Ya. I will create you to be a leader. Dan mereka tidak mengakui lagi kebenaran Alkitab bahwa to be a leader not only bukan hanya karena pelatihan, tapi karena God's calling. Ya, God's calling and God's gift. Ya, ini yang saya bilang penyelewengan karena banyak
pembicara-pembicara yang tidak setia pada Alkitab, sehingga membohongi jemaat sebagai penyambung lidah iblis. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, you will be a successful a doctor, successful person. Depend on your gift, depend on your potensi, depend on your kompetensi. Itulah yang nampak sangat-sangat menyedihkan. Nah, hati-hati dengan pemberhalaan potensi dan kompetensi. Menara Babel dalam konteks Mesopotamia, kata Babel dari kata Babilu. Nah, ini bukan, kalau di Indonesia ini kata memaki. Babilo. Itu membuat babi itu anjing, babi itu pig, pork, no pork, pig. Babilu. Bukan itu artinya, tapi bahasa Mesopotamia Babilu artinya the gate of God. Pintu gerbang berhala, pintu gerbang Allah. Dan mereka mempunyai potensi dan mempunyai kompetensi dan konfidensi, kepercayaan diri bahwa Babel itu adalah pintu gerbangnya Allah. Dan untuk itu mereka harus menguatkan diri mereka dan menyelamatkan diri sendiri. Termasuk membangun Menara Babel adalah manifestasi daripada arogansi rajanya dan juga masyarakatnya. Sangat arogan, sangat sombong, sangat angkuh untuk membangun diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Tidak perlu kalau nanti akan datang air bah yang pada zaman Nuh menelan bumi dan meluluhlantakkan bumi. Nanti kita bangun Menara Babel sampai ke langit, maka kita selamat. Inilah Menara Babel adalah satu simbol penyelamatan diri manusia sendiri. Ya, penyelamatan manusia oleh diri dan usaha manusia. Ini namanya agama Babel. Ya, agama Babel membangun keselamatan by their own self. Itulah yang diperjuangkan sebagai gambaran. Dan memang membangun kegagalan. Karena Menara Babel gagal total. Diluluhlantakkan oleh Allah, bahasanya kemudian confused. Bapak Ibu, Babel bertentangan dengan kehendak Tuhan karena mereka ingin membangun Menara Babel sampai ke langit sehingga umat tidak tersebar kemana-mana. Dan ini bertentangan dengan perintah Tuhan, yaitu beranak cuculah, penuhilah bumi. Tersebarlah, penuhi bumi. Dan memang Menara Babel ini adalah pemberontakan langsung kepada Tuhan. Kejadian 1 ayat 8, Kejadian 9 ayat 1. Allah menghendaki umatnya untuk tersebar, penuhi bumi ini. Untuk mengerjakan amanat-amanat budaya, bagaimana menjadi proxy ruler, menjadi perwakilan Allah di dunia ini, untuk mengelola, menata ciptaan Allah, demi kelangsungan dan keserasiannya. Tetapi manusia tidak melakukan itu, akhirnya manusia membangun Menara Babel dan melawan firman Tuhan, melawan Tuhan. Babel dalam bahasa Ibrani, Balal, arti sesungguhnya to mix up, to confuse. Ya, maka Babel itu adalah mengacaukan, confuse, membingungkan. Babel artinya membingungkan. Babel artinya mengacaukan. Sebagaimana Allah mengacaukan bahasa Babel, mengacaukan potensi Babel. Communication, language is the strength. Was the strength of Babel people, Babelians, ya, sangat kuat, tetapi Allah justru melumpuhkan kompetensinya. Hati-hati. Jangan sampai Allah melumpuhkan kompetensi. Banyak anak-anak muda yang pandai menghitung, pandai studi, tapi selesai sarjana menjadi inkompetensi. Kompetens dulu, hebat. Dengan komputer dia bisa masih mudah, sudah terima salary banyak, tetapi kemudian dia lumpuh. Karena ateis, karena menghina Tuhan, karena main-main dengan Tuhan. Dulu ke gereja, setelah menjadi orang hebat, orang yang berjaya dalam studinya dan pekerjaannya, sampai menghina Tuhan bahkan. Ya, yang ke gereja hanya mereka yang bodoh-bodoh. Silakan kalian ke gereja. Saya tidak perlu ke gereja. Anak muda akhirnya stroke. Ya, kompetensinya dilumpuhkan oleh Allah karena keangkuhan. Seperti Babel.
Tuhan mendatangkan kekacauan melalui potensi yang ada pada mereka itu bahasa. Dan Tuhan membuat komunikasi mereka confused. Bahasa dikacaukan. Hati-hati dengan kompetensi. Termasuk pastoral kompetensi. Hati-hati dengan evangelistik kompetensi. Hati-hati dengan teaching kompetensi. Hati-hati. Kita sungguh-sungguh hanya alat. Tidak boleh, because I have a lot of competency, so I'm ready and I'm worthy to lead. I'm worthy to be appointed as a blah blah blah, as a leader, as a blah blah blah. Inilah keangkuhan yang cocok untuk dunia di luar gereja, tapi tidak cocok untuk gereja. Ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Kita perlu mereformasi kompetensi pelayan Tuhan. Ya, jangan sampai memiliki kompetensi Babel dalam mengerjakan tugas-tugas pastoral, tugas-tugas evangelistik, tugas-tugas edukasi. Hati-hati. Bapak Ibu, pelayan dengan paradigma baru seperti teks yang kita baca tadi dalam Korintus, ya, satu perjanjian baru. Apa? Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah pekerjaan kami. Not because I have potensi. Ya. And I have potensi and I have competency, not because of that, but kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. If I'm able, because karena dialah yang membuat enable me. Ya. Dan yang membuat saya menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang bergantung pada Roh Kudus. Ya, pelayan-pelayan pada konsep all paradigm yaitu sangat bergantung pada hukum tertulis, pada law tertulis. Apa artinya? Tidak memberi ruangan kepada pekerjaan Roh Kudus. Tidak berorientasi pada pekerjaan-pekerjaan rohani, tapi pekerjaan-pekerjaan lahiriah, hukum semata. Kebenaran-kebenaran hanya sejauh hukum. Tetapi kemudian Kristus datang, lalu dia menyampaikan Injil. Di antaranya yaitu roh yang menghidupkan, pelayanan yang menghidupkan, yaitu new kompetensi, new paradigm. Ialah yang membuat kami menjadi sanggup, ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu new paradigm. New paradigmnya apa? Yaitu pekerjaan Roh Kudus yang memakai hamba-hamba Tuhan dalam tugas-tugas pelayanan. Ini sangat perlu ditekankan dalam rangka reformasi kompetensi pelayan. Ya, karena roh yang menghidupkan. Pelayan, dan di sini sangat menekankan spiritual servant, God's servant. Pelayan-pelayan yang rohani. Ya, banyak orang meremehkan ini. Meremehkan. Tetapi jangan juga pelayan rohani lalu tidak mengakui natural kompetensi, artificial kompetensi. Ini yang kecelakaan juga. Pelayan-pelayan rohani yang timpang ini hanya menekankan karunia-karunia Roh Kudus, tidak malas belajar dan tidak teratur untuk mempelajari Alkitab secara teologis. Nah, inilah juga ketimpangan, dan bagi saya minta maaf, bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin membuat orang malas. Roh Kudus pasti membuat orang rajin menghargai Alkitab. Salah satu bentuk menghargai Alkitab yaitu mempelajari secara patut Alkitab itu dengan pendekatan biblical hermeneutics. Ya. Dan juga usaha-usaha untuk mengerti meaning of the text and menemukan arti dari yang dipikirkan oleh penulis sebagai inspirasi Roh Kudus. Nah, ini yang asal pelayanan rohani hanya roh tak berisi. Rohani itu harus biblical. Rohani itu harus biblical dan diperkaya dengan pengetahuan dan keterampilan. Maka orang yang rohani, pemimpin dan pelayan rohani adalah orang juga yang mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi yang namanya knowledge, mengembangkan kompetensinya, kecakapan, harus belajar
Orang yang betul-betul rohani harus belajar. Kalau boleh harus bergelar. Ya, banyak orang rohani tapi kemudian umurnya pendek, pengaruhnya singkat karena tidak diperlengkapi secara utuh. Apalagi hanya sudah bangga terima roh kudus, terima karunia-karunia, bisa buat ini, nggak tahu bedakan yang palsu dan asli. Tapi kemudian 2 tahun kemudian hilang karena miskin pengetahuan. Jangan sampai kaya rohani tapi miskin pengetahuan, itu pasti tidak rohani itu. Orang yang kaya rohani tapi miskin pengetahuan, apalagi miskin pengetahuan Alkitab dan termasuk pengetahuan umum, sains bagi saya itu bukan rohani, itu aneh, roh aneh, ya. Inilah satu reformasi kompetensi pelayan. My competency is God's word, God's work. My kompetensi adalah pekerjaan Allah. Mari kita menjadikan hal ini sebagai satu slogan, satu pernyataan filosofis kita. So that's why, not because of me. We can say like that. Not because of me. And not for me. But because and for God Him alone. Ya, ini penting sekali ya untuk kita terus diingatkan. Apalagi kalau kita sudah doktor, lalu sudah profesor, kemudian juga sudah banyak karya, sudah menjadi ketua sinod atau presiden ketua sinode gereja, sudah menjadi orang penting. Hati-hati, akhirnya menjadi jatuh pada kebiasaan hukum tertulis. Dia banyak menekankan ministry hukum tertulis menurut organisasi, dan dia berkhotbah karena dia ketua. Ya, dia berkhotbah karena dia timbalan. Dia berkhotbah karena dia setiausaha agung. Nah, kalau begitu, minta maaf, menonjolkan organisasi. Ya, kenapa kita harus mengundang orang-orang berposisi gereja? Kita undang hamba Tuhan, presiden. Kita undang timbalan atau wakil presiden untuk datang khotbah. Ya, kalau saya sebut presiden bagi orang Indonesia mungkin tidak paham. Tapi di luar negeri seperti di Malaysia, kata presiden itu umum sifatnya. Ada presiden company, ada presiden church synods, itu presiden. Tapi Indonesia jarang menyebut presiden. Ya, sebutnya ketua, chairman. Ya. Untuk apa kita undang? Wah, karena dia punya jabatan. Bagi saya yang paling penting, saya mau undang hamba Tuhan yang menerima firman dari Tuhan. Ini yang the most important thing. Ya, saya mau undang hamba Tuhan yang memang terima firman dari Tuhan. Bukan karena dia sebagai timbalan atau sebagai vice president, bukan juga karena dia sebagai setiausaha agung atau general secretary. Bukan. Untuk apa undang itu? Tidak ada urusan. Ya, tidak ada urusan. Jabatan-jabatan gerejawi tidak ada urusan dengan kepantasan pastoral ministry. Tidak ada urusan dengan kepantasan leadership bahkan. Nggak ada itu semua. Yang ada semua urusan dengan kalau kita sungguh-sungguh mencintai Alkitab, menghormati firman Allah, itulah kunci utama mengukur kepantasan seseorang. Bapak Ibu, nah ini yang kita diajak untuk reformasi kompetensi pelayan, yaitu my competency is God's work, pekerjaan Allah. Belongs to God. Ya, dan ini semua He himself yang membuat saya menjadi pelayan-pelayan daripada satu New Covenant, New Testament, New Covenant. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena kita mengandalkan pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan. Demikian pula dalam pelayanan pastoral holistically. Bapak Ibu, kompetensi holistik dari pengertian mengenai pastoral holistik, maka kompetensi holistik seorang pastor adalah satu, bertolak dari panggilan Allah, His calling, His call. Ya, suatu pengalaman Allah memanggil seperti contoh Musa. God called Moses, Isaiah, Jeremiah, dan mereka memiliki hubungan intim dengan Tuhan pada waktu dipanggil. Ini adalah pengalaman rohani. Jadi
Disinilah titik berangkat seorang pelayan Tuhan. Tidak hanya pastor, seorang misionaris pun dan apapun. Semua yang terlibat dalam pelayanan, titik berangkatnya dimulai dari satu pengalaman dengan Tuhan, sampai dia menerima satu calling, divine call, panggilan ilahi, seperti yang diterima oleh Moses, oleh Isaiah, oleh Jeremiah, dan oleh saudara saya. Kita semua punya cerita lah untuk itu. Jangan tidak punya cerita. I have a story. When God called me to be His servant, I have a special pengalaman yang khusus yang tak terlupakan dan tak boleh dilupakan. Ini kuncinya. And ini adalah starting point. Lalu kedua, satu panggilan untuk meyakinkan. Because God called me, so I have conviction. Ya, memiliki keyakinan yang kokoh. Ini yang berkesinambungan dengan yang pertama tadi ya, calling and conviction. Ada keyakinan, ada kepastian. Ini yang harus ada pada kita. Ya, mari kita hidup dengan keyakinan pada panggilan Tuhan. Inilah His call. Jadi bertolak dari His call. Lalu keyakinan pada panggilan Tuhan ini tidak dapat ditolak, undeniable. Tidak dapat ditolak karena Roh Kudus pasti sampai kita sadar dan berkata, "Yes Lord, here I am, send me. Yes Lord, here I am, send me." Tidak dapat ditolak. Itu pasti. Ya, lalu ini harus menjadi panggilan permanen. Bukan hanya 2 tahun, bukan hanya satu durasi waktu, tapi permanen. The entire of your life atau whole life, yaitu I depend on my calling. God's call me, and I depend on God's calling. So that's my permanent calling. Permanent calling ya, permanent call. Lalu kapan, bagaimana, di mana, saudara menjawab, itu adalah cerita kita dengan Tuhan. Oke, inilah titik berangkat kompetensi pelayan Tuhan. Ya, pay attention. Inilah the starting point, titik berangkat dari kompetensi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Seorang yang mau jadi pendeta, menjadi pastor, menjadi apapun dalam tugas-tugas gerejawi yang tidak dilatar depani dengan calling, divine calling, itu mohon maaf, ya tidak terkategori pelayan yang sejati. Hanya mau aksi, hanya mau terlibat pelayanan supaya ada kegiatan. Atau mungkin demi tujuan agenda pribadinya. Yang kedua, bertolak dari panggilan, bermula pada pendidikan. His preparation. Yang pertama, His calling. And the second, His preparation. Bertolak dari God's divine call, and then bermula, started pada education. Kenapa? Karena persiapan. Tidak ada hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab yang tidak dipersiapkan Tuhan. Jangan malas dan jangan membela diri, membela kemalasan dengan cukup Tuhan panggil saya dan saya terima Roh Kudus, terima karunia dan saya dipakai Tuhan, dan mereka lah yang gampang menyesatkan. Itu bukti sejarah. Orang-orang yang tidak belajar secara teratur dan secara humble, mereka lah perusak gereja dalam sejarah-sejarah gereja selama 20 abad lebih. Ya. Tuhan mempersiapkan, dan persiapan yang paling utama adalah persiapan rohani. Dan Tuhan mengirim mentor, ya, seperti Tuhan memberikan Yosua, memberikan Musa kepada Yosua menjadi mentor. Tuhan memberikan Paulus kepada Timotius sebagai mentor. Tuhan persiapkan. Ya, Tuhan persiapkan. Namun sebelumnya juga sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kita tanpa kita ketahui. Saya tidak tahu dulu waktu saya masih bayi, waktu saya masih remaja, anak-anak, remaja, pemuda, saya tidak tahu kalau Tuhan pilih saya tidak tahu kalau Tuhan persiapkan saya tidak tahu. Tapi Tuhan persiapkan. Ya, sama dengan Yusuf.
Tuhan siapkan di sepanjang hidupnya banyak station yang dia lewati. Boleh dikata itu seperti kebetulan atau mungkin juga sebagai rekayasa manusia, tetapi seperti yang diungkapkan dalam Kejadian pasal 50 berapa atau 53 kah, bahwa manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka untuk kebaikan. Jadi semuanya Tuhan yang atur, Tuhan yang persiapkan. Saya juga dulu tidak berpikir untuk studi mengambil doktor manajemen. Saya tidak punya ide untuk itu. Tetapi satu momentum di saat saya memimpin I3 Batu Malang, ada satu perenungan pribadi saya untuk bagaimana menguasai ilmu-ilmu non-teologi juga. Saya masih ingat itu sekitar Injil Yohanes saya membaca pada satu hari di pagi hari, maksud saya. Lalu saya ada dorongan untuk berpikir, kalau begitu saya harus belajar ilmu-ilmu non-teologi. Lalu pada hari itu juga ada seorang yang menghubungi saya. Pak Sefri, ini kalau Bapak bersedia, ada peluang untuk Bapak bisa studi doktoral di bidang manajemen. Dan saya nggak punya selera. Saya sudah capek, sudah 3 studi saya berat. Tetapi kemudian Tuhan memberikan conviction kepada saya. Take it. Akhirnya saya apply. Saya kemudian ujian masuk, menguji 4, 5, 6 mata kuliah, matematika, logika, statistik, dan sebagainya. Banyak hal yang saya sudah tidak familiar. Namun kemudian saya baru tahu, setelah saya studi dan selesai, baru saya tahu Tuhan siapkan saya dengan ilmu itu untuk apa yang saya sedang perankan sekarang. Dalam hal manajemen sekolah-sekolah teologi Indonesia, manajemen sekolah teologi sendiri. Nah, ini Tuhan siapkan. Jadi inilah the whole life, ya. Tuhan prepare. He is preparing us, even though kita tidak aware, kita tidak sadar, ya. Tetapi juga, ya, kita melihat semua sama juga dengan Pak Michael bertahun-tahun di kerajaan Malaysia, atau juga siapapun di antara kita yang sudah, dan itu our journey. And Tuhan tidak pernah salah. God is preparing you until you reach the goal that God determine you should reach. Itu penting sekali, ya. Nah, dalam persiapan ini perlu juga komunitas, ya. Karunia rohani. Allah mempersiapkan juga kita dengan spiritual gift, dan itu muncul pada konteks gereja, pada konteks komunitas. Seperti Timotius, Tuhan menyiapkan dia melalui Paulus, ya. Juga Musa, selain persiapan itu, persiapan umum juga, misalnya mempelajari ilmu-ilmu umum. Paulus belajar ilmu-ilmu umum, Paulus belajar filsafat, Musa belajar ilmu Mesir, dan itu dipakai Tuhan, dipersiapkan untuk nanti betul-betul mereka dipakai Tuhan. Tidak ada kata kecelakaan atau accidental pada kita. Semua mungkin kelihatannya kebetulan, tetapi sebenarnya sesungguhnya itu sudah dalam rencana Tuhan. Lalu harus studi khusus teologi. Untuk menjadi pelayan Tuhan, harus belajar Alkitab. Nah, cara belajar Alkitab yang bertanggung jawab hanya satu, yaitu studi teologi. Karena Alkitab hanya dapat dipelajari secara teologis. Tidak mungkin mempelajari Alkitab secara sosiologis. Tidak mungkin mempelajari Alkitab secara antropologis. Tidak mungkin mempelajari Alkitab secara psikologis. Tidak mungkin. Hanya mungkin secara teologis. Jadi, para pelayan Tuhan, saya tidak kompromi, harus belajar teologi. Sudah benar, Bapak-Bapak, apalagi sudah pensiun, masih ada waktu untuk hidup dan berkarya, studi teologi. Untuk menjadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab, harus belajar teologi. Karena dengan belajar teologi, kita bertanggung jawab, memahami, mengalami, memberitakan kitab suci yang adalah firman Allah. Tidak ada cara yang benar. Tidak ada cara yang pantas. Selain mau terlibat dalam pelayanan, harus belajar teologi. Ini absolut, mutlak. Boleh banyak cara belajar teologi.
Boleh belajar secara teratur pada pastor sidang atau pada pendeta jemaat? Boleh, tapi teratur. Ya, kalau nggak teratur, bagaimana kita menjadi pengkhotbah teratur? Hidup kita teratur, ya kan? Tapi yang in general must go to seminary and to be trained there, dilatih di sana. Ya oke, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya jangan 2 bulan. Membaca Matius saja belum selesai. Nah, yang ketiga, dari satu tadi bertolak dari panggilan, bermula pada pendidikan, his call and his preparation, and then his holistic development. Berlanjut pada pengembangan khusus, ya, keahlian, pengembangan khusus keahlian harus karunia khusus seperti yang saya coba expose dari Ezra. Perhatikan. Ezra dalam Ezra 7 ayat 6 dan ayat 9 ada hal yang namanya karisma. God's hands, ya, God's hands is over on Ezra. Jadi tangan Tuhan ada pada Ezra. Itu yang saya sebut tadi, yang namanya karisma. Spesial. Tangan Tuhan ada pada Ezra. Lalu yang kedua, jadi karunia khusus, dan yang kedua keahlian khusus. Ezra seorang ahli kitab. Atau dengan kata lain, Ezra seorang teolog yang memiliki disiplin tinggi, ketat berteologi. Kenapa disebut ketat berteologi? Kenapa? Dia sangat bersemangat, berkomitmen, bertekad untuk meneliti kitab suci, melakukan kitab suci, dan mengajarkan kitab suci. Maka Ezra seorang teolog yang ketat sekali. Dan komprehensif juga, holistik. Not only study the scripture, but also doing his truth and also teach it. Mengajarkannya. Ini ketat, teologi yang ketat. Ya, teologi yang holistik, yang ketat sekali. Kita perlu hamba-hamba Tuhan yang ketat dalam berteologi, supaya tidak sembarang bicara dan tidak sembarang mengajar. Harus ketat, disiplin tinggi secara teologis, menjadi akademisi teolog juga, ya. Nah, ini. Lalu yang ketiga, ya yang keempat, terus berlanjut. Pengembangan ini tidak bisa berhenti. Harus terus berlanjut. The entire of your life, ya. Whole life, ya. Ini yang namanya his holistic development. Keahliannya ditingkatkan. Contoh, sebagai Paulus sebagai seorang teolog, sebagai church planter, perintis gereja, sebagai pendeta jemaat, sebagai misiolog dan misionaris, sebagai filsuf, sebagai pengajar, sebagai pemimpin, sebagai social transformation agent, ya, dan dia sebagai doing entrepreneurship, dan semuanya dia mempunyai capacity, mempunyai kompetensi yang multi kompetensi, multi capacity. Nah, ini hanya mungkin kalau dia belajar. Tidak pernah ada pengembangan diri, pengembangan sampai multi kompetensi, capacity tanpa education, tanpa learning, tanpa training, impossible. Namun semua yang dia perjuangkan ini demi tujuan tertingginya, yaitu Injil dan pemberitaan Injil. Mari kita belajar apa saja, belajar biologi, belajar fisika, kimia, apapun, asal dengan tujuan. Silakan pergi mengambil program sarjana atau doktor atau master doktor politik, sosial politik, silakan. Asalkan dengan tujuan tertinggi seperti Paulus kemukakan, for the sake of the gospel and for the sake of the proclaiming of the gospel. Itulah yang semestinya kita perjuangkan. Dan saya rindu sekali ke arah sana, Bapak Ibu. Nah, pelayanan pastoral tidak dapat berdiri sendiri. Ya, tidak mungkin. Pastoral lepas dari biblical, lepas dari systematic teologi, lepas dari philosophical teologi, lepas dari misiologis, lepas dari education. Nggak mungkin. Ini yang namanya holistic. If we are talking about pastoral itu berurusan dengan misiologi, education, counseling, preaching, teaching, leading, managing. Nah, itu semua. Nah, itu holistic ministry. Holistic ministry.
Apalagi pada zaman sekarang. Pada mungkin 30-40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, seorang pendeta cukup saja dia khotbah baik-baik cukup. Ya, seorang pendeta, seorang pastor dengan cukup dia visitasi, mempunyai kekuatan visitation, mengunjungi jemaat, menghibur dan menguatkan jemaat, enough. But today no more. Ya, kita dipanggil dengan dunia yang sangat kompleks ini, sangat kompleks dengan multi needs and multi demands. Maka kita perlu mengembangkan diri dengan multi ini. Tidak mungkin stres. Menurut saya tidak mungkin stres. Ya, Pak, belajar ini. Terlalu mumet, pusing saya. Salah belajar itu. Bagi saya salah belajar. Mau belajar apa saja tidak akan mungkin mumet atau pusing. Asal ada manajemen belajar. Oke ya. Nah, sekarang kita ke terakhir. Bentuk dan kompetensi pelayanan holistik. Basicnya dia sebagai seorang theologian. Jadi, every pastor is a theologian. And every missionary is a theologian. Every missiolog is theologian. Every educator is a theologian. Ya, basicnya semua kita harus teolog. Karena itu kita harus belajar Alkitab secara teologis. Kita harus belajar teologia. Kita harus pergi ke sekolah teologia. Kalau mau bertanggung jawab menjadi pelayan yang maksimal, pelayan yang sungguh-sungguh prima. Nah, basicnya semua, we are theologian. Ya, even though you are a missionary, you are missiolog, you are a counselor, you are teacher, lecturer, professor, but the basic foundation we should have that kita ini adalah theologian. Ya. Kita ini theologian. Kita ini belajar teologia. Karena hanya dengan cara teologia, hanya dengan berteologia, kita bisa mengerti Alkitab. Alkitab tidak dapat dimengerti dengan cara apapun. Mau mengerti Alkitab dengan sosiologi, mau mengerti Alkitab dengan ilmu militer, mau mengerti Alkitab dengan ilmu psikologi, impossible. Ya, impossible. Nah, tidak mungkin. Hanya secara teologis. Saya mestinya bicara 2 jam mengenai hal ini. Tapi maybe next. Ya. Nah, baru kita melihat ya, perhatikan ya. Basicnya theologian. So, para pelayan atau pastor adalah pelajar. Jangan pernah berhenti belajar. Kita ini pelajar atau pembelajar. Sekalipun engkau sudah doktor, 2 doktor, tetap we are student. If not, we are stupid. Kita adalah student. Sepanjang masa kita student. Inilah kelemahan-kelemahan orang yang studi baru MTH saja sudah berhenti belajar. Diundang ikut konferensi tidak mau. Diundang ikut seminar tidak mau. Sudah menganggap diri sudah doktor. Ini betul-betul doktor di bawah tempurung. Ya, if you stop today, if you stop study today, if you stop learn today, tomorrow you cannot teach. You could not teach. Tidak boleh mengajar lagi. Seorang dosen, seorang pensyarah, seorang lecturer, if you stop study, you stop learn, you must stop to teach. Harus berhenti mengajar. You are not responsible. Ya, tidak bertanggung jawab. So, kita semua harus menjadi pribadi yang terus sebagai pembelajar, learner. Pembelajar. We are student, supaya nggak stupid. Ya, yang kedua, pelayan atau pastor atau misiolog atau apa saja adalah pemikir. We are thinker. So we have always think about anything. But the most important we have to think, we are thinking about God's word in the Bible. Ya, lalu konteks, teks, Bible, konteksnya any context where we are living. Social context, economic context, cultural context, and many other things yang namanya konteks. Always we are thinking. Dan jangan hanya mikirkan gerejamu saja. Pikirkan gereja-gereja sedunia juga. If you have a doctor degree, you must think internationally. If you have master degree, you think nationally.
If you have sarjana degree, you think locally. Ya, tetapi itu konsekuensi. Mari berpikir, mari menjadi seorang pelayan pemikir. Dan biasanya khotbah kita akan nampak dia adalah thinker or not. Jemaat akan membaca pengkhotbah ini adalah thinker atau tidak. Kenapa pada ketajaman analisis khotbahnya itu sangat-sangat sharp and strong because they are thinker. Ya, they are thinker. So this is the most important, ya. Yang ketiga, pelayan juga atau pastor adalah pembaca. Ya, harus membaca. Karena itu juga berkenaan dengan pelajar, pemikir, pembaca. Tidak mungkin kita berpikir tanpa membaca. Ya, how many books you read every month, every year? Yang paling menyedihkan mereka-mereka yang sudah merasa diri cukup MTH, MPD atau doktor lalu tidak lagi membaca. Ini betul-betul tidak betul. Sangat menyedihkan. We always read. We should read. Harus selalu membaca. Semestinya membaca. Bahkan we must, harus membaca. Supaya khotbah kita juga jangan terbaca oleh jemaat. Belum selesai khotbah, jemaat bilang, saya sudah tahu ujungnya demikian. Baru baca teksnya, jemaat sudah tahu. Ini pendeta ini khotbahnya apa sudah tahu. Karena apa? Dangkal. Ya, let's read, maka kita akan tahu dangkal sekali. Berpikir dangkal, belajar pun dangkal, khotbah pun dangkal. Jadi ini satu tuntutan pelayanan holistik. 4. Pelayan atau pastor adalah penulis kebenaran. Saya tidak penulis buku. Ya boleh menjadi buku. Penulis kebenaran. Not only talking about the truth, ya, tidak hanya membicarakan, ngomong-ngomong tentang kebenaran, tetapi juga tuliskan supaya terdokumentasi dan terbaca oleh generasi-generasi yang selanjutnya, termasuk bertanggung jawab. Kita akan menjadi bertanggung jawab apabila kita menulis, ya, apabila kita menulis kebenaran-kebenaran yang kita khotbahkan, ditulis, sehingga jemaat meminta dan berikan pada jemaat. Ini bisa ada dialog. Ya, jangan sampai jemaat tidak memiliki pegangan, hanya hilang seperti kata dan verbal kalimat hilang oleh udara. Harus menulis kebenaran. Saya tidak mengharuskan tulis buku, minimal tulislah 4 halaman, 2 halaman, 1 halaman, minimal tulislah bahan khotbahmu, minimal tulislah doa-doamu, syair-syair doamu yang teologis, minimal tulislah perjalananmu yang teologis, kehidupanmu yang teologis, tulislah. Lalu yang kelima, pelayan dan pastor juga adalah seorang penginjil dan misionaris. Ini absolut. Jangan bilang, Pak saya pastor, Pak bagaimana mungkin saya misionaris? Wow. Paulus adalah seorang pastor, tapi dia juga adalah misionaris. Yesus Kristus adalah seorang pastor, tapi dia juga adalah misionaris. Apalagi sekarang. Kita bisa pergi, kita bisa mengutus jemaat, atau kita bisa mengutus hamba-hamba Tuhan yang kita rekrut. Itulah misionaris. Jadi senior pastor, dia bisa menginvite young pastors untuk disiapkan dan diutus ke daerah-daerah ladang misi. Dan dia pun harus pergi juga sekali-sekali mengunjungi ladang misi. Itulah misionaris. Itulah penginjil. Dan dia ke KR khotbah di mana-mana, termasuk di jemaatnya yang jemaatnya sedang tidur, sedang sakit, sedang mati rohani, harus dihidupkan oleh firman Allah dan Roh Kudus melalui khotbah revival oleh seorang pastor. 6. Pelayan atau pastor seorang pengkhotbah. Ini harus melatih. Jangan bilang begini, Pak, saya tidak punya karunia khotbah. Itu artificial, itu secara natural kita boleh berkata kita tidak punya karunia khotbah, tidak punya skill of speech, tidak punya skill of speech, ya oke. Tetapi sebenarnya melalui artificial kompetensi kita bisa improve, kita bisa train, kita bisa practice. Tuh, lalu kita bisa khotbah dan makin skillful khotbah,
Termasuk kita terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus. Wah, tidak ada alasan deh. Pokoknya tidak ada alasan. Harus. Yang ke-7, pastor atau pelayan, seorang pendidik, seorang guru. Dia mendidik jemaat, jangan juga hanya khotbah yang sifatnya. Memang khotbah pun ada unsur pendidikan, tapi juga dia harus mengajar, betul-betul mengajar secara kontinu, secara berseri, berkesinambungan menjadi satu materi yang membuat jemaat mengerti secara utuh. Dan dia tidak hanya bicara berorientasi di jemaat, dia pengajar masyarakat juga. Dia harus mengajar masyarakat, mengajar anak-anaknya, mengajar anak muda, mengajar orang yang tak seiman pun. Ya, dia bisa mengajar untuk kehidupan-kehidupan yang sifatnya baik, bermoral dan sebagainya. So, pastor is a teacher, pastor is a lecturer, ya, is a professor. Ke-8, pelayan Tuhan atau pastor adalah pemimpin, of course. He is a spiritual leader. Ya, ini jangan hanya berhenti di pemimpin, harus tambahkan spiritual leader. Terlalu banyak pemimpin sekarang, tetapi pemimpin-pemimpin duniawi pun dicampur adukan dengan pemimpin gereja. Masuklah pemimpin-pemimpin duniawi dalam gereja yang pura-pura haleluya, shalom, ya, pura-pura lembut begitu, tetapi sebenarnya serigala karena dia tidak mempelajari Alkitab secara bertanggung jawab. Bapak Ibu perhatikan ini. Ya, lanjut ya. Pemimpin kita spiritual leader. Dan kita harus menerapkan spiritual leadership. Bukan gaya company leadership atau entrepreneur leadership atau apa saja leadership. Harus namanya Christian leader and Christian leadership, spiritual leader and spiritual leadership. Harus spiritual. Kenapa? Karena menurut saya masalah terbesar dunia ini bukan masalah keuangan, bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial, bukan masalah politik. Tapi masalah utama dunia ini masalah rohani. Dan ini kita solusinya adalah pemimpin rohani. Coba, masalah utama dunia ini bukan masalah militer. Bukan masalah education. Bukan masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. The most problem, ya, the fundamental problem dari dunia ini adalah masalah rohani. Dan kita adalah pemimpin rohani yang hanya pemimpin rohani yang mampu menyelesaikan masalah rohani yang menjadi masalah krusial dan vital dalam dunia ini. Termasuk dalam gereja. Pelayan atau pastor juga adalah reformator. Harus. Kita harus pembaharuan. Harus going back to the Bible. Always asking the Bible. Always asking the scripture. Harus terus kembali pada kitab suci. Kembali terus. Reformasi. Ya. What the Bible says. Harus according to what the Bible says. Apa yang Alkitab katakan. Jangan pendapat-pendapat dunia dan sebagainya, sosiologi, psikologi dan sebagainya dibawa masuk dalam gereja. Harus reformasi. So, pastor is reformator. Yang senantiasa memperjuangkan pembaharuan gereja. Senantiasa mengusahakan gereja dibaharui terus-menerus oleh kitab suci firman Allah. Dan yang ke-10, pastor juga adalah seorang manajer pelayanan. Manager of life. Termasuk memanajemeni kehidupan jemaat. Tidak juga masalah memanajemeni kehidupan ekonomi jemaat, keuangan jemaat. Ada jemaat yang tidak tahu atur uang. Banyak uang tapi tidak tahu atur uang. Pastor bisa tolong, bukan bisa minta. Pastor bisa tolong. Minta, tolong untuk mengatur keuangan kalian. Kalian harus melihat masa depan, harus melihat kos yang kita harus utamakan apa. Ada yang nggak ngerti. Dan juga ada yang tidak, ada yang pelit dengan gereja. Mari kita pastor beranilah, termasuk bilang beri ke gereja, bukan saya. Berani pastor berani minta, alokasikan dana untuk gereja. Supaya menjadi orang yang berarti, bukan hanya rakus untuk diri sendiri. Jangan segan-segan kita nak minta untuk diri kita kok. Tidak minta untuk diri kita. Kita harus berani untuk gereja. Nah, itulah. Kemudian pastor juga sebagai suara kenabian. Ini penting. Sebagai a voice, ya. Prophetic voice. Suara kenabian. Seperti Yohanes Pembaptis. Dia menyampaikan suara kenabian kepada Herodes
Dia menegur. Kenabian itu menegur. Lalu kan dia dipotong, kepalanya dipotong. Ini kita hamba Tuhan harus menyampaikan suara kenabian. Suara kenabian ini disampaikan di luar gereja. Kepada pemerintah yang bengkok, yang keras hati. Kepada pemerintah yang salim. Kepada pemerintah yang tidak adil dan tidak benar. Pendeta jemaat harus berani menyampaikan suara kenabian. Seperti John the Baptist. Harus. Ini mutlak. Tentu dengan santun. Ya, tidak perlu juga, kalau tidak perlu demonstration, tidak perlu. Bicara dengan berwibawa sebagai seorang nabi, sebagai seorang menyampaikan suara kenabian, maksud saya. Ya. Lalu yang terakhir, masih banyak. Pelayan atau pastor adalah agent sosial, agen transformasi sosial, agen transformasi budaya, agen transformasi politik, agen transformasi ekonomi, dan bla bla bla. Kita sebagai agentnya Allah. We are the God's agent to transform through God's word. Mengubah, mentransformasi politik yang dibusui oleh oknum-oknum. Moral yang dibuang oleh kelompok-kelompok orang yang tak bermoral, budaya yang dihancurkan. Kita perlu mentransformasi budaya-budaya yang sekarang menjadi budaya-budaya yang tidak tahu malu, tidak tahu hormat, telanjang di muka umum, berciuman di public area. Anak muda sekarang tidak tahu malu seperti anjing saja. Bercium-ciuman di tempat umum. Tiru-tiru barat yang berbeda budaya dan epistemologinya. Dan itu bagi saya transformasi oleh suara hamba Tuhan. Ya, suara itu perlu disampaikan. Kita adalah social transformation agent. Ya, dalam segala bidang. Nah, ini yang namanya holistic ministry. Ya, di sini pula kita mencermati peran pastor. Holistic pastoral ministry. Jadi pastoral itu tidak hanya berkenaan dengan khotbah, pembinaan di gereja, baptisan, perjamuan kudus. Tidak sesempit itu. Pastoral tidak hanya visitation, ya, Holy Communion, baptism, pembinaan jemaat. Yes, itu penting, tapi bukan hanya itu. Oke, holistic ministry, holistic pastoral. Nah, kita perlu mengerti. Dalam konteks holistic ministry, holistic pastoral, holistic evangelism, holistic communication, maka kita memperhatikan multi konteks and multi kompetensi. Disinilah argumentasi saya, mengapa seorang pelayan sekarang harus mengembangkan kompetensinya, ya, terbuka untuk pengembangan kompetensinya. Kenapa? Karena multi konteks. Multi challenge, ya, multi needs. Ya, mari kita perhatikan. Gereja berada di tengah-tengah konteks yang majemuk. Ya, plural, bahkan multi konteks. Demikian pula hamba Tuhan. Hamba Tuhan ada di tengah-tengah konteks yang majemuk. He is in the church, ya. But church and he or she are among many contexts. Ya, many contexts. Ini kita perhatikan. Mulailah. Oke. Di sini memerlukan communication kompetensi. Karena dia adalah seorang juru bicara Allah. Juru bicara Allah. Ya, mulutnya penyambung lidah Allah. Harus memiliki communication kompetensi and technology kompetensi. Kita ini absolut sekarang. If you have no any kompetensi teknologi, ya our influence itu kecil. Ya, lalu kemudian culture kompetensi and social kompetensi, economic kompetensi. Ini bukan soal kaya, tapi kecerdasan ekonomi. Military strategi kompetensi harus tahu. Gereja harus tahu strategi-strategi.
supaya kita bisa membedakan mana yang namanya strategi militer yang tidak berperi kemanusiaan, strategi militer yang tidak adil, strategi supaya kita bersuara. Kalau kita tidak mengerti itu, kapan kita bersuara? Ya, lalu juga harus ada worldwide education kompetensi. Jangan hanya pendidikan se-Sabah, se-Sarawak, se-Malaysia, tapi sedunia. Kita harus memiliki kompetensi pendidikan sedunia, standarnya dunia. Dan kompetensi filsafat, filosofi, kompetensi moral, kompetensi nasional, international politik. Last night I mentioned about it. Kemudian health kompetensi dan juga masih banyak yang lain, other kompetensi. Wow, inilah menuntut multi konteks, menuntut multi kompetensi. Multi kompetensi ini adalah menggambarkan tuntutan multi ministry atau holistic ministry. Bapak Ibu perhatikan, ini hubungan semua satu yang lain. Terhubung semua ini, Bapak. Terhubung satu dan yang lain, semua terhubung. Ya, terhubung semua. Oke. Akhirnya penutup, saya mau memberikan satu penegasan. Sebagaimana kebenaran Injil itu adalah seutuhnya holistik. Ya, Injil itu holistik, kebenaran itu holistik. Maka daripadanya datang seorang pelayan. Dan pelayan itu adalah pelayan yang holistik kompetensinya. Ya, pelayan yang seutuhnya. Bukan pelayan yang miring, bukan pelayan atau pastor yang tidak seimbang, bukan pastor yang setengah jadi, atau pastor yang hanya 80%, 80%, kata Malaysia, 80%. Harus 100%. Ya. Jangan aneh-aneh. Karakternya, teologianya, pengajarannya, hidupnya harus seutuhnya. Dan juga dia memiliki kompetensi seutuhnya. Ya, apa seperti gambaran yang tadi saya sudah 4 kompetensi yang diklasifikasikan. Lalu dia bisa berperan seutuhnya, tidak hanya menggunakan tangan kanan untuk mengerjakan sesuatu, tapi semua yang ada pada kita pakai, kita gunakan untuk mewujudkan satu peran yang seutuhnya dalam pelayanan seutuhnya. Ya, pelayanan seutuhnya untuk menjangkau jemaat seutuhnya atau holistik. Seutuhnya sama dengan kata holistik. Maka saya mau tutup. Namun, ini note, spiritual competency is more than others. Ya. Spiritual competency, why? Because dunia tidak menemukan spiritual kompetensi ini pada orang-orang pemimpin kerajaan, negara, dan sebagainya. Hanya orang percaya. Maka kalau ada orang percaya di government, di legislatif, eksekutif, yudikatif, itu Injil yang datang ke sana. Itu karunia Allah yang datang ke sana. Tapi kalau dia juga tidak berbuah dan tidak berkata apa-apa, sangat sedih. Bapak Ibu, terlalu banyak orang-orang hebat di dunia. Tapi hanya hebat artificial dan hebat natural. Tidak hebat. Tidak ada urusannya dengan hal-hal yang menjawab fundamental problem dari dunia, dari manusia di dunia ini. Dan itu hanya dapat dijawab oleh Injil dan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh pelayan Injil, oleh pastor Injil, oleh misionaris Injil, oleh pengkhotbah Injili dan sebagainya. Demikianlah penyajian saya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih.